Faslun wal hasisatul masnu'atun mi warqil kunnabi haramun kal khamri yuhaddu syaribuha. Ini satu pasal. Kama yuhaddu syaribul khamri wa hiya akhbasu minal khamr. Ini satu pasal, ada faslun ini satu pasal. Wal hasisatul masnu'atun mi warqil kunnab. Dan kita kata itu daun-daunan, rumput-rumputan yang terbuat dari daun kita kata rami. Ini daun rami nih. Kalau di sini kayak semacam kayak dulu kokain, daun kokain, ya kunab namanya. Disebut juga katan, itu daun katan. Haramun itu haram. Kal khamri seperti kita kata hukumnya seperti khamar. Yuhaddu syaribuha yang dihukum had para peminum. Jadi kalau udah had hukumannya sama aja, hukumannya bentuk hukum pidana. Had qadzaf, had kita kata zina, had kita kata itu membunuh, sama nih pukulannya di had. Kama yuhaddu syaribul khamri, sebagaimana itu dihukumnya kita kata di hadnya para peminum khamar. Wa hiya ahbasu minal khamri, dan di bahan itu lebih buruk, lebih kotor daripada khamar. Karena dampaknya ini nanti, iya, kalau minum kita kata itu tadi yang namanya ya daun-daun yang kita kata itu daun kunab, daun rami, yang itu kita kata hukumnya sama dengan kita minum khamar. Min jihatin, dari satu arah, satu jihad, annaha tufsidul aqla wal mizaja. Dia itu akan merusak akal dan kita kata itu pembawaan tubuh. Tubuh yang tadinya ya manusia pada umumnya tubuhnya mungkin sederhana, dengan kita kata suhu yang normal, bisa jadi suhunya naik. Yang tadinya temperamen itu enggak pemarah jadi pemarah. Yang tadinya kita kata cepat kesinggung. Karena ini ini kita kata minum atau kata yang ngesep daun-daun yang kita kata ini memabukkan. Ini yang hukumnya sama dengan khamar. Bahkan lebih kotor atau lebih buruk. Hatta yasiru fir rajuli tahunnusun wa diyasatun. Sampai ini seseorang laki-laki dengan sebab minum daun ini itu suka bertingkah laku kita kata perempuan. Jadi kayak banci tuh. Jadi mau kagak mau tuh, jadi akalnya tuh suka berubah. Kayak begitu tuh tingkah lakunya. Wa ghairu zalika minal fasad, dan juga banyak yang lain lagi daripada kerusakan. Makanya disebut tadi dia itu kita kata lebih lebih kotor, lebih buruk daripada kita kata khamar tadi. Makanya dihukum itu dengan hukuman had. Ini had ini di zaman Rasulullah itu orang ketika dia minum khamar, sebelum itu diharamkan hanya kita kata digebuk pakai tangan, pakai tongkat, atau kita kata pakai sendal. Lama-lama setelahnya ya khamar benar-benar diharamin, baru tuh kita kata benar-benar dihukum dengan hukuman had. Nah, jangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini ketika ada orang itu benar-benar sudah khamar diharamkan, maka kalau ada orang minum khamar itu dihukum dengan hukuman had. Juga ada orang sahabat yang memang itu mungkin salah persepsi, salah tanggap dengan ayat yang berkaitan dengan urusan-urusan yang dulu zaman jahiliyah dia suka minum. Bagaimana nih nanti setelah datangnya ayat pelarangan khamar? Dulu waktu belum dilarang, belum diharamkan, mereka juga orang-orang kita katain yang para peminum. Setelah ini turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Nah, itu enggak boleh sama sekali diminum. Adapun kemarin yang dia masih pada minum, itu bagaimana? Nah, ini ada sahabat yang setelah ayat itu turun dia masih minum. Sehingga ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, maka dihadapkanlah ini kita kata dibuka, kita kata hukum supaya dihad. Tapi dia protes. Ya. Ya Amirul Mukminin, apakah kau hukum aku sedangkan Al-Quran kitab suci ini masih di depan kita? Wah, ini bahasa kasarnya belum menyerah dulu nih. Ya. Tapi Sayyidina Umar bijak. Ketika itu dia protes begitu, sahabat banyak, Abu Abbas, Sayyidina Ali dan sebagainya. Setelah dia kata gitu, dia ayat yang mana yang
memerintahkan kamu hukum saya. Ya. Jadi kata Sayyidina Umar, bagaimana menurut kalian? Kata Sayyidina Abu Abbas, ini kawan kita, ya ada salah kita kata pengertian. Karena tadi dibacain tuh, saya itu berjihad, saya ikut perang, saya banyak hijrah segala macam. Tapi dia masih minum. Nah kata Ibnu Abbas, itu ayat tadi yang memang itu dimaafkan, ya. Yang itu surah Al-Maidah ayat 93, la yas'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati harjun bima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa ahsanu sampai itu ayat wallahul muslimin. Itu dulu sebelum ini khamar itu diharamkan, dilarang. Tapi setelah ini khamar diharamkan dan dilarang untuk minum, itu nggak berlaku. Makanya kamu saya hukum, kata Sayyidina Umar. Karena tadi didukung oleh Abdullah bin Abbas. Begitu juga sahabat yang lain ditanya, bagaimana pendapat kalian? Ya udah Sayyidina Ali, ya kalau orang hidup dengan khamar itu udah ngomong ngaco segala macamnya. Ya. Jadi akhirnya ini sahabat tadi yang merasa itu seolah-olah dizalimi mengakui bahwa itu kesalahan dia. Itu dulu waktu belum dilarang diharapkan ke khamar. Makanya tadi bagaimana ya Rasulullah? Ketika Rasulullah itu masih ada, kami ini dulu wah jago minum segala macam. Dosa saya bagaimana? Karena ini masih apa? Belum ada hukum. Makanya itu ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati harjun bima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa ahsanu sampai wallahul muslimin. Itu dimaafkan ketika itu apa? Dulu belum dilarang. Tapi setelah ayat larang diturun, itu nggak berlaku. Jadi mesti dihukum orang. Tadi hukumlah tuh kita kata dengan 40 kita kata deraan, 40 cambukan. Dalam 40 cambukan juga banyak masyarakat masih minum, tingkatkan ke 60. Masih banyak juga enteng 60 masih kuat, tambahin itu 80 dibuka. Baru nih orang baru repot juga nih kalau minum nggak ketahuan atau ada yang laporin. Jadi itulah kita kata waktu kisosi ya daripada had itu banyak kita kata kehidupan buat yang lain. Jadi orang agak terganggu, nggak banyak keresahan sosial. Ini Sayyidina Umar dalam masalah ini dia tegas. Sampai ada anak muda ganteng yang membuat anak-anak gadis daripada terkesima daripada kagak bisa tidur kalau malam itu diasingin ke Sayyidina Umar. Jadi ada riwayat begini, ketika Sayyidina Umar lagi keliling malam-malam, itu anak-anak gadis lagi berdendangan syair-syair yang mengagungkan ini seseorang yang namanya Asr bin Hajar. Karena itu terkenal dengan gantengnya dan sebagainya. Sampai itu bahasa kasarnya ada omongan-omongan yang agak pantas didengarnya. Ya kalau andai kata aku ini bersama kamu, maka akan bergoyanglah ranjang ini. Wah, ini omongan jadi perusahaan sosial nih. Carilah nih orang yang namanya Asr bin Hajar. Pas Sayyidina Umar temuin, waduh ini orang asal melihat dia ini anak gadis yang mana perempuan pasti terkesima. Jadi kata Sayyidina Umar, potong rambut ada cukur. Ya jangan model model begini nih. Ya orang jadi pada anak gadis jadi pada boleh katakan terpicut karena engkau. Potong rambutnya dan pindah dari sini. Jangan tinggal di rumah sini. Karena ini negara yang punya ya satuin sampai dia udah kagak ganteng lagi baru pulang. Ganteng sampai naksir. Jadi Sayyidina Umar kalau ada keresahan sosial yang membuat masyarakat jadi terganggu, itu kita harus cepat dia sikap. Kita sekarang ada perempuan belagu, bagaimana kita anteng aja ya. Lagi jalan posternya kelihatan, kita diam aja. Karena kadang-kadang mindik-mindik dari jauh. Jadi kadang-kadang kita yang bener jadi malu. Ya. Lama-lama apa aja ya. Banyak orang setengah pakai baju lewat ya. Nah ini lebih berat lagi nih hukumannya daripada kita kata Umar tadi, lebih rusaknya. Jadi orang sampai berlaku, ya artinya itu bersikap bertingkah laku kayak perempuan karena minum ini. Wal khamru ahbasu min jihatin annaha tubdi ilal muqasamati wal muqatalati. Dan khamar itu lebih buruk dari kita kata sisi bahwasanya itu membawa kepada permusuhan
dan saling bunuh. Karena CS-nya makan sepiring berdua, dan habis minum salah kata, wah, timbul permusuhan, timbul kita kata saling kita dan sebagainya. Wakilahuma yasuddu an dzikrillah ta'ala wa salat. Dan kedua-duanya itu yang pasti memalingkan seseorang dari ingat kepada Allah SWT dan tidak daripada sholat. Sehingga dua-duanya dari sisi tadi merusak akal itu tadi siapa namanya itu tadi kunab lebih berat, dari sisi dampak akibat daripada itu Komar juga lebih berat lagi karena saling membunuh dan saling kita kata bermusuhan.